Kalau kamu percaya cinta itu bisa menembus batas budaya, bahasa, bahkan keyakinan, kisah ini bakal bikin hatimu bergetar. Seorang wanita Jepang yang pernah gagal dalam pernikahan, menemukan harapan baru dari pria sederhana asal Indonesia. Tapi perjalanan cinta mereka bukan tanpa air mata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini buat kisah cinta lintas dunia yang lebih menyentuh hati. Aiko Nakamura berjalan menyusuri lorong galeri seninya yang sunyi. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara, seolah tak ingin membangunkan lukisan-lukisan yang tergantung di dinding putih itu. Ia mengenakan gaun linen warna krem. Rambut hitam legamnya diikat rapi ke belakang. Usianya sudah 40 tahun, tapi parasnya masih memancarkan keanggunan yang tenang, seperti bunga sakura yang mekar perlahan di akhir musim dingin. Galeri seni ini adalah tempat pelariannya. Sejak perceraiannya 5 tahun lalu, Aiko lebih banyak menghabiskan waktu di sini daripada di rumahnya yang sepi. Ia menyibukkan diri dengan menggantung lukisan, menyusun katalog, dan menyalakan aromaterapi lavender untuk menciptakan kesan hangat di tengah kota Osaka yang dingin dan sibuk. Namun, seindah apapun lukisan-lukisan itu, tak satu pun mampu menutupi kesepian yang bersarang di sudut hatinya. Kadang saat malam, ia duduk sendirian di kursi rotan depan jendela besar galeri, menatap tetes hujan di balik kaca sambil bertanya-tanya, apakah cinta hanya bisa terjadi sekali dalam hidup? Mantan suaminya adalah seorang fotografer yang kerap bepergian. Mereka sempat bahagia, tapi cinta mereka perlahan terkikis oleh jarak, waktu, dan perbedaan prinsip yang tak pernah terselesaikan. Kini Aiko sendiri, hanya ditemani lukisan-lukisan penuh warna yang ironisnya terasa lebih hidup daripada kehidupannya sendiri. Hujan turun deras di suatu sore musim semi, ketika seorang pemuda Indonesia yang kelelahan berlari ke dalam galeri itu. Ia tampak kebasahan dari kepala hingga kaki. Jaket gunung birunya meneteskan air saat ia berdiri canggung di ambang pintu. "Excuse me. Can I just stay here for a moment? Just until the rain slows down," katanya dengan logat khas Asia Tenggara, sopan tapi ragu-ragu. Aiko yang saat itu tengah menata katalog pameran mendongak, sedikit terkejut. Bukan karena penampilannya yang basah kuyup, tapi karena sesuatu dalam suara pria itu. Suatu kejujuran yang jarang ia temukan dalam interaksi kasual. "Of course. Please come in," jawab Aiko dengan senyum kecil. Ia mengambil handuk kecil dari laci belakang meja dan menyerahkannya. "You must be cold." Pemuda itu mengangguk dengan terima kasih yang tulus. Namanya Raka, ia mengaku sedang backpackeran keliling Jepang, dan tidak sengaja masuk ke galeri karena panik melihat hujan turun begitu cepat. Aiko menawarkan teh hijau hangat dan mereka duduk berseberangan di sofa galeri, dikelilingi lukisan-lukisan bunga, kota, dan wajah-wajah tanpa nama. Obrolan mereka awalnya sederhana, tentang cuaca, tentang betapa mahalnya onigiri di bandara, dan tentang seni. Tapi dari cara Raka menatap lukisan dengan serius dan bertanya, kenapa matanya sedih, padahal senyum? Aiko tahu, anak muda ini bukan orang biasa. Hari itu mereka menghabiskan waktu lebih lama dari yang Aiko duga. Hujan tak juga reda, dan anehnya ia tidak keberatan. Ia malah merasa hangat, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Biasanya, pengunjung datang sebentar, berfoto-foto, membeli kartu pos, lalu pergi. Tapi Raka berbeda. Ia tidak mengambil satu pun foto. Ia hanya duduk, bertanya, mendengarkan. Dan ketika ia tersenyum, senyumnya tidak dibuat-buat. "Saya bukan seniman, tapi saya suka mengamati orang. Lukisan-lukisan ini, seolah seperti potongan jiwa yang kamu tinggalkan di kanvas," katanya. Aiko terkesiap mendengarnya. Tak banyak orang yang bisa membaca karyanya seperti itu. Sejak hari itu, Raka datang hampir setiap sore. Kadang membawa kopi dari vending machine. Kadang hanya duduk diam dengan buku catatan kecilnya. Ia menulis, lalu menatap lukisan, lalu menulis lagi. Aiko tidak tahu apa yang ia tulis, dan ia tak bertanya. Ia hanya menikmati kehadiran pria muda itu, kehadiran yang perlahan menjadi bagian dari rutinitasnya, bahkan bagian dari detak jantung galeri yang dulu sunyi. Raka pun mulai membantu Aiko, dari memindahkan lukisan, menempelkan label,
hingga menjadi pemandu dadakan untuk turis Indonesia yang datang. Saat tak ada pengunjung, mereka duduk di sofa rotan yang sama, berbagi cerita dalam dua bahasa yang saling silang tapi saling mengerti. Sore itu, Aiko membawa 2 kaleng kopi dari konbini dan meletakkannya di depan Raka yang sedang membaca. "For you," katanya. "Wah, terima kasih. Ini favorit saya, yang rasa milk tea," seru Raka senang. Aiko tertawa. "Aku ingat, kamu selalu pilih yang ini." Lalu ia duduk di sampingnya dan menatap lukisan di seberang ruangan. Lukisan bunga peoni yang sedang mekar. "Kamu tahu, bunga itu biasanya hanya mekar sebentar, lalu gugur. Seperti cinta, ya?" celetuk Raka dengan nada pelan. Aiko terdiam sejenak. "Ya, mungkin. Tapi kalau beruntung, kamu bisa menikmatinya tepat saat mekar." Raka menoleh padanya. Matanya sedikit terkejut. Mungkin ia tidak menyangka Aiko akan bicara tentang cinta. Tapi dari ekspresi wajahnya, tampak bahwa ia paham. Ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Diam-diam, tapi kuat. Dan Aiko tahu, ia harus berhati-hati. Ia sudah terlalu sering terluka. Namun setiap kali Raka datang dan duduk di galeri itu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Seperti musim semi yang datang perlahan, mencairkan salju di hatinya yang beku. Mereka semakin dekat. Hari-hari Aiko terasa lebih ringan. Ia mulai memasak onigiri sendiri dan membawanya ke galeri. Raka pun sesekali membacakan puisi buatannya dalam bahasa Indonesia yang ia terjemahkan sendiri. "Aku tidak tahu apakah puisinya bagus, tapi ini tentang kamu," katanya suatu hari, sambil menyodorkan catatan kecil bertuliskan, "Di balik senyummu, kutemukan musim gugur yang belum selesai. Langkahmu pelan, tapi suaramu menggerakkan hatiku. Jika aku hanya singgah sebentar, izinkan aku jadi angin yang memelukmu tanpa perlu kau lihat." Aiko membacanya dalam diam, lalu berkata lirih, "Kamu seperti musim semi datang lebih awal." Raka tersenyum malu. "Kamu selalu bicara tentang musim." "Karena hatiku punya 4 musim," jawab Aiko. "Dan kamu baru saja mengubahnya." Mereka saling menatap. Ada jeda di antara kata-kata mereka. Tapi bukan keheningan yang canggung. Justru itu adalah momen ketika mereka tahu, sesuatu yang besar telah tumbuh di antara mereka. Bukan sekadar ketertarikan, tapi harapan. Namun jauh di dalam hati Aiko, masih ada satu ketakutan. Ia tahu Raka akan pulang ke Indonesia. Ia tahu mereka berasal dari 2 dunia yang berbeda. Dan ia juga tahu, cinta seperti ini tak pernah sederhana. Hari itu langit Osaka tampak cerah. Tapi hati Aiko justru mulai diliputi mendung. Raka datang seperti biasa, membawa 2 gelas kopi kaleng dan selembar brosur penerbangan. Ia menaruhnya di atas meja dengan napas berat. "Aku dapat kerjaan terjemahan dari teman. Tapi aku harus pulang ke Indonesia minggu depan." Suaranya nyaris seperti bisikan, takut menghancurkan suasana hangat yang biasa mereka miliki. Aiko diam. Ia tahu saat ini akan datang. Tapi mendengarnya langsung seperti dihujani oleh es batu. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya terasa kaku. "Kapan kamu akan kembali?" tanyanya. Meski tahu tidak ada jawaban pasti. Raka mengangkat bahu. "Mungkin beberapa bulan. Mungkin lebih." Ia menatap Aiko dalam. "Tapi aku ingin tetap dekat walau jauh." Dan dalam diam, Aiko paham, ini bukan perpisahan biasa. Ini adalah awal dari ujian bagi rasa yang selama ini tumbuh diam-diam. Hari-hari setelah itu seperti mimpi yang dipercepat. Mereka berusaha seolah semuanya biasa saja, mengganti bingkai lukisan, membuat label, menyapu debu di rak. Tapi ada getaran aneh di udara. Raka mulai mencuri pandang lebih sering. Aiko mulai menulis catatan kecil dan menyelipkannya di balik buku catatan Raka. Suatu malam, saat Raka sedang mengepak tas, Aiko memberinya sebuah lukisan kecil. "Untuk kamu, supaya galeri ini tetap bersamamu." Raka membuka kertas penutup lukisan itu. Sebuah gambar bunga peoni. Lukisan pertama yang ia komentari saat pertama kali bertemu Aiko.
Tapi kali ini ada tulisan kecil di sudut kanvas. Musim semi akan datang kembali. Raka menunduk lama, lalu memeluk Aiko dengan pelan. Terima kasih untuk segalanya. Hari keberangkatan itu hujan turun pelan, seperti salju yang mencair. Aiko mengantar Raka ke stasiun. Mereka berdiri di depan mesin tiket tanpa banyak bicara. Waktu terasa sempit, seakan dunia sengaja mempercepat detiknya. Sebelum masuk ke peron, Raka membalikkan badan. Kalau kamu ingin, aku akan datang lagi. Tapi kalau kamu lupa aku akan tetap bersyukur pernah mengenalmu. Aiko tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang dan berkata pelan, aku tidak akan lupa. Tidak mungkin. Ketika kereta pergi, Aiko berdiri lama di peron. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya basah. Dalam hati, ia bertanya, berapa jauh jarak yang bisa dipeluk oleh cinta? Hubungan mereka pun berubah bentuk. Dari hadir secara fisik, menjadi saling menunggu sinyal video call. Dari duduk berdampingan, menjadi mengetik kalimat di WhatsApp yang kadang tak kunjung dibalas karena perbedaan waktu. Tapi mereka bertahan. Aiko mulai belajar bahasa Indonesia secara daring. Ia mencatat setiap kata baru di buku kecilnya, dan sering mengirimi Raka rekaman suaranya sendiri mengucapkan kalimat sederhana seperti, "Selamat pagi, sayang." Sementara Raka, di sela pekerjaan menerjemah dan menulis blog, mencoba menulis puisi dalam bahasa Jepang. Ia mengirimkannya dalam format foto, dan Aiko selalu membalas dengan coretan-coretan kecil dan emotikon daun sakura. 3 bulan setelah kepergian Raka, Aiko mengambil keputusan yang mengagetkan. Ia memesan tiket ke Yogyakarta, kota tempat Raka tinggal. Saat ia mengabari lewat panggilan video, Raka terdiam lama. Apa kamu yakin? Aiko mengangguk. Aku ingin mengenal duniamu. Kota kamu, keluarga kamu, hidup kamu yang sebenarnya. Raka nyaris tak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh begitu saja di depan kamera. Ia tak pernah menyangka Aiko akan melakukan hal sejauh ini. Tapi begitulah cinta. Kadang ia hadir dalam bentuk keputusan besar, dari orang yang kelihatannya paling tenang. Dan ketika pesawat Aiko mendarat di Yogyakarta beberapa minggu kemudian, Raka menunggunya di bandara dengan bunga melati di tangan. Tak ada pelukan, tak ada pelarian ke drama. Hanya senyuman tulus dan ucapan pelan. Selamat datang di hidupku. Yogyakarta menyambut Aiko dengan udara hangat dan suara motor yang berseliweran di jalan. Ia mengenakan topi jerami dan gaun panjang berwarna zaitun yang ringan. Di pelataran rumah Raka, Aiko berdiri kikuk di bawah bayang-bayang pohon mangga yang rimbun. Ibunda Raka membukakan pintu, memandang Aiko dengan mata yang penuh rasa ingin tahu dan senyuman yang ramah. Selamat datang, Nak Aiko. Ucap Ibu Raka dalam bahasa Jawa yang Raka terjemahkan pelan. Aiko membungkuk sopan. Terima kasih sudah menerima saya. Hari itu, Aiko resmi memasuki kehidupan yang sangat berbeda dari dunianya di Osaka. Lantai rumah dari ubin dingin, aroma tempe goreng yang menggoda, dan suara adzan dari kejauhan. Tapi entah kenapa, hatinya terasa lebih tentram daripada saat berada di tengah galeri mahal di kotanya sendiri. Hari-hari Aiko di Yogyakarta dipenuhi oleh hal-hal kecil yang sederhana tapi berarti. Ia membantu Ibu Raka menyiapkan sarapan, belajar mengulek sambal, dan sesekali duduk di depan rumah membaca buku terjemahan yang diberikan Raka. Di malam hari, mereka duduk di teras sambil meminum teh jahe dan mendengarkan suara jangkrik. Aku merasa anehnya, di sini aku lebih mengenal diriku sendiri, kata Aiko pelan. Raka menatapnya, senyumnya lembut. Karena kamu tidak perlu menyembunyikan apapun di sini. Suatu sore, Raka mengajaknya ke sebuah masjid kecil di ujung gang. Tak ada permintaan, tak ada ajakan yang memaksa. Tapi Aiko menatap bangunan itu lama, lalu berkata, "Aku ingin tahu, boleh aku masuk?" Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Aiko duduk di barisan belakang masjid, menyaksikan bagaimana anak-anak kecil mengaji, dan udara penuh dengan keheningan yang dalam dan damai. Proses itu bukan hal yang mudah. Aiko mengalami banyak malam penuh keraguan. Ia membaca tentang Islam, bertanya, merenung. Ada rasa takut,
Bukan pada keyakinan itu sendiri, tapi pada pandangan orang-orang, keluarganya di Jepang, teman-temannya, masyarakat yang tidak selalu memahami pilihan seseorang. Tapi Aiko tidak lagi muda. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa bergantung pada ekspektasi orang lain. Kalau kamu merasa ini terlalu berat, aku akan tetap di sini untukmu. Kamu tidak perlu berubah demi aku, kata Raka suatu malam. Aiko menggeleng pelan. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang aku. Dan kebenaran yang mulai aku rasakan. Pelan-pelan tapi nyata. Malam itu, Aiko menulis surat panjang untuk dirinya sendiri, tentang perjalanan batin yang tak bisa diukur oleh waktu, hanya oleh keberanian untuk merasa dan memahami. Beberapa minggu kemudian, Aiko mendatangi masjid yang sama. Kali ini bukan sebagai pengunjung yang penasaran, tapi sebagai seseorang yang telah mantap. Ditemani Raka dan Ibu Raka, serta beberapa wanita dari pengajian yang ramah dan menyambut, Aiko mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara pelan tapi pasti. Air matanya jatuh saat kata terakhir terucap. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia merasa seperti kembali ke rumah, meski ia sedang berada ribuan kilometer dari tempat asalnya. Setelah itu, Raka menggenggam tangannya erat. Terima kasih, karena kamu berani. Aiko menatap matanya. Terima kasih karena kamu membawaku ke tempat di mana aku akhirnya menemukan diriku. Kabar keislaman Aiko perlahan menyebar ke teman-temannya di Jepang. Beberapa menyambutnya dengan keheranan. Ada pula yang menyudutkannya dengan komentar sinis. Tapi Aiko tidak marah. Ia hanya menjawab dengan senyuman dan berkata, "Kadang, hati tahu sesuatu yang belum sempat dijelaskan oleh kata-kata." Ia kembali ke Jepang sebulan kemudian, bukan karena menyerah, tapi karena ingin menata hidup barunya. Di galeri seninya, ia mulai memamerkan karya-karya bertema spiritualitas dan kebersahajaan. Ia mulai mengenakan hijab lembut saat bekerja, dan menambahkan aroma kayu cendana ke ruang pameran. Dan di salah satu sudut galeri itu, ia memajang lukisan bunga peoni yang dulu ia berikan pada Raka. Di bawahnya ada kutipan kecil. Cinta adalah perjalanan pulang, ke dalam hati yang mengenal Tuhan. Karena cinta yang sejati, pikir Aiko, bukan yang membuatmu kehilangan arah, tapi yang menuntunmu pulang. Beberapa bulan setelah kembali ke Jepang, Aiko menerima email dari Raka. Bukan pesan biasa, tapi undangan. Kalau kamu merasa waktunya tepat, aku ingin kamu datang, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari hidupku. Di bawah kalimat itu, terlampir foto sederhana sebuah rumah kecil di pinggiran Yogyakarta, dengan taman mungil dan satu pohon Kamboja di depan. Aiko membaca surat itu berkali-kali. Hatinya berdebar, bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, inilah saatnya berhenti berputar-putar. Ia sudah menemukan rumah, bukan dalam bentuk bangunan, tapi pada seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Dan pada suatu pagi yang dingin di Osaka, ia berdiri di depan cermin mengenakan hijab putih tipis. Ia tersenyum, lalu berkata pada dirinya sendiri dalam bahasa Indonesia yang masih terbata, "Aku siap jadi istri." Pernikahan mereka diadakan secara sederhana. Hanya di halaman belakang rumah Ibu Raka, di bawah naungan kain putih dan gantungan bunga melati. Tak ada pesta mewah, tak ada tamu selebriti. Tapi setiap senyuman hari itu terasa tulus. Setiap pelukan membawa kehangatan yang nyata. Raka menatap Aiko dengan mata berkaca. "Terima kasih sudah memilih aku. Padahal kamu bisa memilih siapapun di dunia ini." Aiko membalas dengan tawa kecil. "Tapi hanya kamu yang membuatku merasa cukup jadi diriku sendiri." Saat akad berlangsung, suara Aiko pelan tapi mantap saat mengucap "Qabiltu nikahahu", kata yang dulu asing, kini begitu sakral. Beberapa tetes air mata jatuh ke tangan Raka saat ia mencium kening Aiko. Hari itu, dua dunia tidak hanya bersatu, tapi saling melengkapi dalam bentuk cinta yang tulus. Setelah menikah, Aiko memilih tinggal di Yogyakarta. Ia membuka ruang seni kecil di dekat kampus tempat Raka mengajar. Galeri itu ia beri nama Pelita, cahaya kecil dalam gelap, sebagaimana yang ia rasakan saat pertama mengenal Islam dan saat pertama kali menatap mata Raka. Di galeri itu,
Anak-anak sekolah datang untuk belajar melukis, mahasiswa mampir untuk berdiskusi, dan warga sekitar sering hanya datang untuk duduk, minum teh, dan menikmati tenangnya ruangan penuh warna. Raka sering menulis puisi dan membacakannya di sudut ruangan saat malam minggu. Aiko duduk di baris depan, mengenakan gamis lembut dan tersenyum setiap kali Raka membaca bait terakhir. "Kamu tahu," bisik Aiko suatu malam, "aku tidak pernah membayangkan hidupku seperti ini. Tapi sekarang, aku tak ingin yang lain." Suatu hari, Aiko menerima surat dari adiknya di Jepang. "Kak, aku lihat kamu bahagia sekarang. Aku juga jadi penasaran tentang Islam, tentang Indonesia. Maukah kamu ceritakan?" Aiko menangis saat membaca surat itu. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu cintanya pada Raka telah melahirkan cahaya lain. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Ia membalas surat itu dengan lembut, disertai gambar galeri dan foto masakan yang baru ia pelajari. Sayur lodeh, tempe bacem, dan es dawet. "Dulu aku datang ke sini karena cinta pada seseorang," tulisnya. "Tapi sekarang aku tinggal karena cinta pada kehidupan ini." Dan surat itu pun menjadi awal dari kisah baru di keluarganya. Kisah tentang penerimaan, keingintahuan, dan cinta yang menyebar diam-diam. Di malam terakhir bulan Ramadan tahun itu, Aiko dan Raka duduk di atap rumah mereka, memandangi langit gelap dengan bintang yang berserakan. "Kalau kamu bisa bicara pada dirimu yang dulu, Aiko yang sendirian di Osaka, yang belum tahu tentangku, kamu mau bilang apa?" tanya Raka pelan. Aiko tersenyum. "Aku akan bilang, jangan takut mencintai. Karena cinta yang tulus akan menuntunmu pada cahaya. Bahkan jika kamu harus menyeberangi lautan dan keyakinan." Raka menggenggam tangannya erat. Di langit, bulan sabit muncul perlahan. Udara malam hangat, dan dunia terasa sangat damai. Dan di dalam hati mereka berdua, tak ada lagi jarak, tak ada lagi keraguan. Hanya cinta yang tumbuh, pelan, sederhana, tapi kuat seperti akar pohon tua yang menjangkau tanah dan langit sekaligus.